Bank sentral. Pengertian bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instalasi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia menurut UU Nomor 3 Tahun 2004. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Sejarah bank sentral, ketika perekonomian telah berkembang dan kemajuan industri yang sangat cepat namun terhambat dengan terbatasnya jumlah mata uang yang saat itu masih logam. Sejak saat itulah dikenal dengan sistem uang kertas yang pertama kali ditemukan oleh lembaga penjamin disebut bank. Pada praktik dan perkembangannya masing-masing, bank-bank yang pada saat itu membuat aturannya sendiri-sendiri dan jenis-jenis jaminan atau uang kertasnya masing-masing yang sangat potensial merugikan masyarakat karena belum dikelola oleh negara untuk memastikan tidak adanya penyimpangan atau aturan yang tidak adil, di mana pada suatu ketika seorang nasabah berniat untuk mengambil kembali emas atau uang logam yang disimpan pada bank tersebut dengan cara menukar kembali uang kertas yang dia dapat dari bank tersebut, ternyata harus kecewa karena uang logam yang dia terima lebih sedikit dari yang dijanjikan atau bahkan lebih kecil dari jumlah yang sama dari yang pernah ia simpan ke bank tersebut. Pada masa itulah mulai terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah model-model fraud dan rekayasa dalam sektor industri yang baru ini, yaitu sektor keuangan. Sejak itulah negara menyadari perlunya suatu bank sentral yang selanjutnya didirikan dengan tujuan untuk memastikan adanya satu jenis mata uang kertas yang sama dan berlaku di suatu negara tersebut agar memiliki nilai yang stabil dan dapat dipercaya karena dijamin oleh negara, atau dengan cara awalnya negara menjamin uang kertas tersebut dengan sejumlah emas deposit atau logam berharga lainnya yang dicadangkan setiap mencetak nominal uang tersebut. Namun belakangan tidak lagi dan dijaminannya hanya atas nama negara saja atau sejumlah kecil emas dan dapat dipergunakan terus-menerus oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya di negara tersebut. Tujuan bank sentral. 1. Bank sentral yang memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan mata uang. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral terus melakukan suatu kebijakan moneter yang konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. 2. Bank sentral memiliki tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank sentral berperan untuk mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah. 3. Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 4. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi bank sentral. Yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi bank. Fungsi bank sentral yang terakhir adalah memiliki wewenang bank sentral yang berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank non-sentral yang meliputi: A. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Menetapkan peraturan. C. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. D. Mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan. Dalam melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Fungsi bank sentral terkait pengawasan ini bertujuan untuk mencapai stabilitas sistem keuangan. Fungsi bank sentral mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Fungsi bank sentral yang kedua adalah mempunyai wewenang yang berkaitan dengan tugas mengatur dan menjaga pembayaran yang meliputi: A. Menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. B. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa pembayaran. C. Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. D. Wewenang Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Yang ketiga yaitu menetapkan dan
kebijakan moneter. Fungsi bank sentral yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Wewenang bank sentral yang berkaitan dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter diantaranya a. Tingkat diskonto cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit atau pembiayaan. B. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. C. Melanjutkan pengendalian moneter dan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. D. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara stabilan nilai rupiah. Wewenang Bank Sentral di bidang anggaran, pendapat, dan belanja negara. Pemberian kredit dalam rekening koran kepada pemerintah oleh Bank Sentral hanya dilakukan dalam batas-batas anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan jaminan kertas perbendaharaan. Permintaan kredit yang melebihi batas-batas tersebut di atas hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini berarti bahwa Bank Sentral diberi wewenang untuk menolak permintaan kredit dari pemerintah sebelum anggaran tambahan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Memperhatikan perkembangan ekonomi dan keuangan sekarang ini, maka dalam undang-undang ini batas-batas terhadap pemberian kredit dalam rekening koran kepada pemerintah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Apabila keadaan ekonomi dan keuangan berubah sedemikian rupa hingga dapat diusahakan kembali adanya kestabilan moneter, maka batas-batas dalam pengendalian pembelian kredit kepada pemerintah ini diperlukan ditinjau kembali. Dalam bidang perkreditan, Bank Sentral dan perbankan pada umumnya diwajibkan mengikuti batas-batas yang telah ditetapkan dalam rencana kredit. Rencana kredit tersebut disusun oleh Bank Sentral untuk diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter dalam rangka penyusunan rencana moneter. Sebagai Bankers Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk tujuan peningkatan produksi dan lain-lain sesuai dengan program pemerintah. Sedangkan sebagai lender of last resort, Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapinya dalam keadaan darurat. Dalam hal ini, pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Sentral dilakukan dalam rangka program pemerintah dan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh rencana kredit dari tahun yang bersangkutan. Di samping itu, Bank Sentral mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan satu dan lain dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wewenang Bank Sentral di bidang devisa dalam menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap valuta asing, maka Bank Sentral menyusun rencana devisa dalam rangka pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha-usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional. Rencana devisa tersebut diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter dalam rangka penyusunan rencana moneter. Untuk keperluan ini, Bank Sentral antara lain menetapkan dan memelihara cadangan minimum di bidang devisa dalam pertandingan yang layak terhadap kewajiban internasional. Apabila perkembangan neraca pembayaran menunjukkan gejala-gejala yang menunjukkan turunnya cadangan devisa dan emas milik negara di bawah cadangan minimum, maka Bank Indonesia melalui keputusan pemerintah tentang hal ini wajib mengambil tindakan pengamanan yang dipandangnya perlu untuk mengembalikan keseimbangan dalam neraca pembayaran tersebut. Wewenang Bank Sentral menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada satu, operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan cadangan minimum, dan penetapan tingkat diskonto. Struktur Bank Sentral. Bank Indonesia dalam menjalankan tugas Bank Sentral wewenang serta menyertainya dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri atas seorang pemimpin yang disebut gubernur. Gubernur dibantu oleh satu orang deputi gubernur senior dan sekurang-kurangnya 4 sampai sebanyak-banyaknya 7 dewan gubernur. Deputi gubernur senior dan deputi gubernur diangkat oleh presiden dengan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Calon gubernur diusulkan oleh presiden berdasarkan rekomendasi gubernur BI sebelumnya.
Masa jabatan gubernur dan deputi gubernur adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali menjadi jabatan sama sebanyak 1 kali dalam masa jabatan berikutnya. Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan secara tiba-tiba oleh Presiden. Anggota Dewan Gubernur dapat diberhentikan apabila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak kejahatan, dinyatakan pailit atau tidak mampu melakukan kewajibannya kepada kreditur, tidak dapat hadir selama 3 bulan berturut-turut, dan berhalangan yang bersifat tetap. Struktur bidang moneter. Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, yang bertugas memberikan rekomendasi kebijakan moneter yang tepat berdasarkan analisis, proyeksi, dan penelitian ekonomi, moneter, dan sektor keuangan yang berkualitas tinggi untuk mendukung Dewan Gubernur dalam memelihara stabilitas moneter dan sistem keuangan. Selanjutnya, ada Departemen Pengelolaan Moneter, yakni melaksanakan kebijakan moneter melalui pengelolaan moneter rupiah dan falas dalam rangka mendukung efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas keuangan, melakukan pengembangan pengelolaan moneter rupiah dan falas secara konvensional dan syariah. Selanjutnya, Departemen Pengelolaan Devisa. A. Mengelola cadangan devisa. B. Mengembangkan proyeksi sebagai cadangan devisa dalam rangka pemantauan kecukupan cadangan devisa. C. Mengembangkan pengelolaan cadangan devisa. D. Departemen Statistik, menyediakan statistik atau informasi ekonomi yang berkualitas berikut hasil analisisnya untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia. Selanjutnya, ada pengembangan pasar keuangan dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selanjutnya, struktur di bidang makroprudensial, yakni ada Departemen Kebijakan Makroprudensial, Departemen Surveillance Sistem Keuangan, dan Departemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Keuangan Syariah atau UMKM dan Syariah. Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Rupiah, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Selanjutnya ada Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Departemen Pengelolaan Uang, lalu Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional, dan unit khusus pembangunan sentra pengelolaan uang atau data center dan business resumption suite. Bidang pendukung kebijakan, Departemen Internasional, Departemen Operasional Treasury dan Pinjaman, Departemen Pengelolaan dan Kepatutan Laporan, Departemen Manajemen Risiko, dan Departemen Komunikasi. Unit khusus Pertemuan Tahunan Internasional Monetary Fund dan World Bank tahun 2018. Bidang pendukung organisasi, yakni ada Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, Departemen Hukum, Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM, Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, Departemen Keuangan, Departemen Strategis, Departemen Audit Internal, Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas, Institut Bank Indonesia, dan unit khusus Transformasi Sistem Informasi. Di bidang jaringan kantor, yakni ada di dalam negeri Departemen Regional berkedudukan di pusat, yakni ada Regional 1, Regional 2, dan Regional 3. Kantor perwakilan BI di 34 provinsi, lalu kantor perwakilan BI di kota kabupaten sebanyak 12, lalu ada di luar negeri. Kantor perwakilan BI di New York, kantor perwakilan BI di London, kantor perwakilan BI di Tokyo, kantor perwakilan BI di Singapura, dan kantor perwakilan BI di Beijing. Hubungan pemerintah dengan Bank Sentral. Yang pertama yakni bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyesuaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengandung bahan Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atas kewenangan Bank Indonesia. Memberikan pendapat dan mempertimbangkan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapat dan belanja negara atau APBN, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat hutang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang selanjutnya, Dewan Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat hutang negara yang diterbitkan pemerintah. Yang 7 atau yang terakhir, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.